Perkenalkan, nama saya Budiman Sitanggang, saya beragama Kristen, saya punya 1 istri, 2 putra dan 1 putri, dan putra pertama saya sudah beristri Boru Hutapea. Itulah sekilas biodata saya. Saya akan membahas sedikit tentang makin sengit dan panasnya pertentangan antara Kristen dan Islam di medsos. Saya termasuk orang yang tidak suka mempertentangkan agama karena itu akan mengakibatkan konflik yang tidak berujung. Bagaimana mungkin dua agama berbeda dengan kitab suci yang berbeda saling menyerang dengan membuka ayat-ayat dari kitab suci masing-masing? Ya jelaslah, nggak ketemu. Saya tidak mengerti ini fenomena apa. Ada mantan Kristen tiba-tiba jadi mualaf dan langsung jadi ustadz, kemudian berceramah tentang Islam dan menjelek-jelekan agamanya yang lama, dan tidak sedikit mualaf yang menjadi ustadz memelintir ayat-ayat di dalam kitab Kristen. Bahkan belakangan muncul orang-orang dari kaum Islam yang gak jelas statusnya, entah dia ustadz apa bukan, yang jelas mereka ini seolah-olah lebih piawai daripada ustadz dan bahkan mengaku-ngaku pernah sekolah Alkitab. Bahkan mereka berkata mereka belajar Alkitab atau sekolah teologia sampai ke Vatikan. Saya tidak tahu ini fenomena apa, apakah ini tanda-tanda akhir zaman, atau hanya untuk bisnis semata? Karena saya melihat banyak ustadz yang tiba-tiba jadi kaya kalau dalam ceramahnya sering menyerang agama lain. Bahkan pernah salah satu ustadz kondang mengatakan bahwa di dalam salib ada jinnya sehingga menimbulkan gejolak di negeri ini. Banyak orang Kristen pada saat itu melaporkan ustadz tersebut ke kepolisian dengan pasal penistaan agama. Saking takutnya, akhirnya Ustadz Somad meminta perlindungan MUI, tapi memang tidak bisa dipungkiri, sejak kejadian itu bintang sang Ustadz Somad mulai memudar, tapi belakangan muncul lagi orang-orang yang tidak tahu asal-muasalnya. Mereka tiba-tiba menyerang Alkitab Kristen dengan membabi buta, dengan pengetahuan yang sangat minim. Mereka tidak gentar berkoar seolah lebih piawai dari pendeta, mereka tidak sadar bahwa sebetulnya mereka telah menunjukkan kedunguannya. Seperti Zuma contohnya, tiba-tiba muncul di medsos dengan statement yang keras menyerang Alkitab Kristen. Ini orang selama ini tidak pernah kedengaran tapi tiba-tiba muncul menyerang ajaran Kristen, dengan wajah yang memakai masker menunjukkan bahwa dia tidak mau dikenal orang. Sebenarnya menurut video-videonya yang saya tonton, si Zuma ini sungguh begitu dungu, karena dia selalu menyerang Alkitab, tapi satu kali dia ditanya tentang Al-Quran langsung kelabakan. Sebenarnya perlu dipertanyakan, si Zuma ini lulusan pesantren atau lulusan sekolah Alkitab dan dia itu agama Islam atau Kristen. Selain Zuma, masih banyak lagi orang yang beragama Islam terutama para mualaf yang mencari uang dengan menyerang kitab Kristen, tapi menurut saya biarkanlah itu, jangan ditanggapi, apalagi dikomentari. Karena, semakin ditanggapi atau dikomentari mereka semakin bersemangat. Ingat, ajaran Yesus adalah kasih, maka kita harus menunjukkan kasih itu dengan berlaku diam dan berdoa untuk mereka, semoga mereka mendapat sinar terang dan ditangkap Tuhan Yesus. Untuk sekarang ini cukup sekian dulu video saya ini, berdoalah untuk saya supaya lain hari saya bisa membuat video yang bermanfaat buat kita semua, amin. Tuhan Yesus pasti selalu memberkati kita.